Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang pemberdayaan TKI melewati atau melalui bengkel TKI Purna. Nah, Dika ini kalau kita lihat banyak TKI yang berpenghasilan besar di luar negeri, tapi kemudian ketika pulang ke Indonesia dengan penghasilan besar tiba-tiba habis karena kegiatan konsumtifnya. Betul, sebenarnya penghasilan yang besar yang dibawa pulang dari negeri orang ini sebenarnya bisa diolah, bisa dimanfaatkan lagi, akhirnya bisa berdaya guna ya, bisa menghasilkan. Betul sekali, jadi sesuatu yang positif ya, tidak konsumtif. Dan seperti pemerintah Indonesia saat ini melalui BP3 TKI, kemudian memberdayakan TKI-TKI yang memang sudah pulang ke Indonesia untuk sama-sama, ayo kita berwirausaha. Yang disebut TKI Purna ya. Betul sekali, dengan mendirikan bengkel TKI Purna dan mewadahi supaya mantan TKI ini berwirausaha, dan sekarang yang sudah ada adalah di bidang kuliner dan juga kerajinan tangan. Oke, jadi mereka dibekali dengan keterampilan ya. Betul sekali. Nah, mereka juga banyak yang sudah sukses ternyata, dan juga mereka berbagi ya ilmu pengetahuan dan juga success story-nya lah, kisah suksesnya. Dan itu yang kita akan bagi di Halo Indonesia hari ini ya. Betul sekali. Dan telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Gatot Hermawan selaku Kepala Balai BP3 TKI Jakarta, dan juga Nur Haiti yang dulunya memang mantan TKI dan sekarang sudah sukses menjadi pengusaha. Namun sebelum kita berbincang dengan narasumber kita hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Mantan tenaga kerja Indonesia yang kembali ke Indonesia didorong untuk menjadi wirausaha dan meraih kesuksesan di tanah air. Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2004, BP3 TKI meresmikan bengkel TKI Purna sebagai wadah pemberdayaan TKI dalam meningkatkan kreativitas serta keterampilan mantan TKI. Bengkel TKI Purna yang diresmikan 1 Februari 2016 lalu di kantor BP3 TKI di kawasan Ciracas, Jakarta Timur menjadi sarana bagi para mantan TKI yang sudah mendapatkan pelatihan dan pembinaan sebelumnya untuk dapat kembali memberdayakan mantan TKI lainnya dalam bidang kerajinan tangan dan kuliner. Bengkel TKI Purna dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti 2 buah mesin jahit serta 1 ruangan dapur sebagai wadah bagi para peserta pelatihan untuk mengolah serta memproduksi hasil karya mereka. Melalui keberadaan bengkel TKI Purna ini, BP3 TKI berharap mantan TKI yang ingin kembali ke Indonesia dapat memiliki bekal serta keterampilan sebagai modal untuk berwirausaha. Ya, selain memang bisa membuat hidup ke depan lebih baik, juga pemerintah memang sekarang sedang menggerakkan gerakan kewirausahaan, Dika. Betul, dan tadi kalau kita lihat gerakan wirausaha mereka cukup menarik ya, tadi ada Cukup menarik. slice pisang tuh kriuk-kriuk. Prospek yang bagus ya. Betul, itu Oke, prospek langsung yang kita bagus. sapa narasumber kita. Halo Pak Gatot dan Mbak Selamat pagi, Titi. selamat datang di Halo Indonesia. Nah ini nih ya, senyumnya udah senyum sukses. Senyum sukses dong pengusaha. Oke, kita ke Pak Gatot dulu. Pak Gatot, ini kalau kita lihat dari BP3 TKI yang mengurusi TKI, tapi kemudian menyarankan teman-teman untuk berwirausaha. Nah, ini sebenarnya unik, dua sisi yang berbeda. Sebenarnya tujuan dibentuknya bengkel TKI Purna ini apa? Jadi gini, inspirasi saya, ide awal ya, gagasan saya membentuk bengkel TKI Purna itu, di tempat kami kebetulan ada penampungan TKI. Jadi TKI yang dipulangkan, dideportasi dari luar negeri, sebelum dia dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing, dia ada transit dulu di tempat kami. Ada 2, 3, atau 4 hari. Nah, rutinitas sehari-hari ya bangun tidur, ngobrol, makan, tidur gitu sampai dia dipulangkan. Kebetulan timbul ide saya untuk membentuk bengkel TKI. Di sini ada 2 hal yang saya sampaikan kepada para TKI tersebut. Yang pertama mengenai edukasi atau penyuluhan tentang bagaimana bekerja ke luar negeri yang legal. Yang kedua, saya memberikan pelatihan keterampilan maupun kuliner. Dari sini ada 2 manfaat yang besar. Yang pertama, setelah TKI tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing, kalau mereka ingin kembali bekerja ke luar negeri, mereka sudah mendapat informasi mengenai mekanisme, prosedur, dan cara-cara bekerja ke luar negeri yang legal. Jadi mereka bisa bekerja ke luar negeri secara aman lah, aman dan legal. Yang kedua, kalau mereka milih untuk berwirausaha, sedikitnya sudah kita bekali dengan keterampilan. Memang pelatihan kita tidak seperti bengkel-bengkel yang kayak bengkel mobil itu kan berbulan-bulan ya. Kalau ini hanya waktu 2 atau 3 hari, tapi mereka bisa langsung
diimplementasikan. Nah, ini dia sebenarnya yang menarik bahwa Ya. tidak sampai berbulan-bulan, hanya 2 sampai 4 hari lah ya. Dan bisa langsung diimplementasikan. Ya. Sedangkan mereka kan minatnya juga mungkin berbeda-beda. Ya. Untuk mengenali minat mereka saja butuh waktu, apalagi untuk menanamkan sebuah keterampilan. Nah, ini bagaimana caranya bisa ekspres gitu ya. Itu tadi kita kan hanya mengisi waktu luang mereka di tempat penampungan. Di dalam 2 hari kita mencoba bikin seperti keripik pisang seperti ini. Oke. Ini mungkin hanya 1 hari mereka udah bisa. Oh. Mereka 1 hari aja udah bisa. Kebetulan instrukturnya juga Mbak Titi ini kan di samping ini. Jadi sebenarnya memang sampai yang kepada pengamasan diajarkan seperti mudah ini. ya. Mudah. Dan kebanyakan dari mereka memang langsung tertarik untuk Langsung tertarik karena pelatihan seperti ini, bikin seperti ini, bahan bakunya mudah didapat di lokalan daerah setempat lah. Dipasarkannya juga mudah. Ya memang kan ini usaha kecil-kecilan. Yang pertama modal awal mereka kan kecil juga mungkin. ya. Jadi kita bikin pelatihan yang langsung mereka bisa memanfaatkan itu tadi. Oke, ini kalau dari sisi Pak Gatot ya. Kalau sekarang dari sisi Mbak Titi, ini sebagai pelaku juga ya di dalamnya, dan kalau tidak salah juga sebagai instruktur ya, yang memotivasi teman-teman ayo sama-sama berwirausaha. Bagaimana Mbak Titi menilai Bengkel TKI Purna sampai sejauh ini? Menurut saya Bengkel TKI Purna ini sangat bermanfaat, terutama untuk teman-teman TKI Purna yang mau mulai berwirausaha. Karena selama ini mereka tidak ada wadah. Dengan adanya Bengkel TKI Purna ini, mereka ada wadah dan ada tujuan, sehingga lebih terarah dan lebih mereka bisa belajar lebih dalam lagi tentang berwirausaha ini. Oke, nah untuk Mbak Titi sendiri juga sebenarnya pengalaman sebagai salah satu TKI Purna ya. Betul. Karena waktu itu terpikir untuk akhirnya, udahlah saya berwirausaha. Jadi gini, kita bekerja di luar negeri itu kan ada kontrak, Mbak. Itu adalah salah satu kendala kita untuk para TKI yang bekerja di luar negeri. Begitu kontrak habis, kita mau ngapain? Mau perpanjang kontrak lagi boleh, tetapi dengan konsekuensi meninggalkan keluarga dan orang yang kita sayangi di rumah. Tetapi pada saat itu saya ada target, bekerja sekian tahun dengan tabungan sekian, saya harus pulang, saya harus memiliki sebuah usaha, sehingga begitu saya tidak bekerja lagi, saya ada income lain di samping pekerjaan itu. Seperti itu. Jadi memang sudah ada target. Ini memang dibutuhkan ya untuk dalam paling tidak untuk karir kita ya. Karena tidak bisa monoton statis di sana. Nah, ini kalau ke Pak Gatot sendiri, yang sosok-sosok seperti Mbak Titi ini sendiri, apakah memang banyak atau hampir mayoritas mereka juga sudah punya pikiran yang sama, atau mereka memang nyaman dengan pekerjaan di luar negeri? Inilah yang memotivasi saya untuk mencetak seperti Mbak Titi ini. Seperti Mbak Titi bilang tadi bahwa bekerja ke luar negeri itu kan dibatasi oleh waktu ya, oleh umur, oleh kontrak kerja. Makanya setelah dia pulang kembali ke luar negeri, dari luar negeri ya penghasilannya tadi harus dimanfaatkan untuk berwirausaha. Ya. Memang sosok seperti Mbak Titi ini juga nggak banyak sih. Dari satu kelas misalnya kita BIMTEK ada 50 orang ya, 2 atau 3 adalah yang seperti Mbak Titi ini. Tapi mayoritas memang kembali lagi ke persoalan setelah BIMTEK, kita ada pelatihan setelah BIMTEK, mereka kembali lagi ke rumahnya, mungkin nggak tersedia peralatan, mau berwirausaha mulainya dari mana. Nah, kemudian saya bikin Bengkel TKI tadi. Setelah mereka BIMTEK, di rumah mereka sebetulnya dia sudah bisa berwirausaha, membuat seperti keripik pisang atau stik ini, tetapi di rumah belum punya alat, dia bisa ke tempat kami. Ya, dipakai setiap saat boleh, gratis, tidak Jadi bisa bayar. memproduksi di bengkel gitu ya? Bisa. Tapi bahan bawa sendiri. Oh ya. Cuman alat ada di tempat kami. Tetap harus ada modal dong. Kirain aku udah mau datang ke sana. Tapi alatnya ada di tempat kami. Oke, itu sudah sangat-sangat membantu. Kami juga untuk akses pemasarannya kami sudah bekerja sama, salah satunya dengan Koperasi TKI BP3 TKI. Kemudian kita bikin workshop ya, toko ada di belakang, lagi on proses sekarang.
juga kita kerjasama dengan ASIPA, itu dari kelompok TKI Purna dari Serang untuk akses pemasaran, juga dengan TKI Shop. Punya Mbak Titi ini punya TKI Shop, penjualan produk secara online untuk akses pemasarannya seperti itu. Jadi memang sudah dipersiapkan lah ya, tidak Sangat hanya matang. diberi keterampilan wadah, tapi juga memang distribusinya sudah dipikirkan dengan baik. Ya, nah kalau misalnya untuk Mbak Titi sendiri, waktu memulai untuk menjadi seorang entrepreneur, apa sih kesulitan yang terbesar saat itu? Kesulitan terbesar adanya di dalam diri kita sendiri. Karena untuk menjadi beralih posisi dari pekerja menjadi pengusaha itu adalah mental. Kita siap apa enggak? Tetapi kalau kita sudah siapkan mental dan niat yang teguh dan tinggi, itu insya Allah. Oke, jadi dimulai dari mental. Nah, ini pasti dari mental perjalanannya panjang lagi di ceritanya, dan kita akan bahas setelah jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.